Halo, selamat datang di Kreasi Kritis Edukasi, suara kritis edukasi progresif. Ya, bersama saya Firda Umi yang akan membersamai Sobat Kreasi dalam segmen kali ini. Nah, di sini episode perdana kita nih. Kita punya fenomena yang akhir-akhir ini lagi diperbincangkan secara luas ya, fenomena yang cukup menggemparkan dunia maya. Ya, di sini saya tidak sendiri. Saya ada Kak Fajar yang akan menemani saya berbincang santai di sini. Nah, untuk Kak Fajar sendiri, silakan perkenalkan gimana. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Seviantoro, bisa dipanggil Fajar. Halo Fajar. Nah, Kesibukannya apa nih Kak Fajar? kebetulan saya ini kan mahasiswa akhir. Jadi ya emang kesibukannya saya mengerjakan skripsi. Pengalaman sekolahnya Kak Fajar dulu kira-kira gimana? Udah ada wisuda seperti sekarang atau gimana? Kalau untuk pengalamanku pas sekolah itu, berhubung saya di pondok, jadi ya perpisahan aja. Yang diberi nama itu Haflah Akhirus Sanah. Jadi pengalamannya gimana? Tetap berkesan nggak sih kalau tanpa ada wisuda kayak gitu? Sekarang kan sudah mulai ini ya, ada wisuda-wisuda pakai toga gitu, gimana sih? Iri sih kalau lihat yang sekarang tuh, kayak pas aku dulu perpisahan nggak ada yang main toga-togaan, Iya, tapi setuju. sekarang itu malah ada yang main toga-togaan, kayak nggak asik gitu. Padahal Iya. kita sendiri kan sebagai mahasiswa itu kan masih belum mendapatkan gelar S1, tapi sudah ada anak SMK SMA itu yang sudah perpisahan pakai wisuda. Setuju. Apalagi sekarang apa namanya banyak ini ya, banyak mahasiswa-mahasiswa semester akhir nih tentunya yang menangis lihat konten-konten seperti itu. Terus untuk Kak Fajar sendiri, struggle skripsinya tuh apa sih? Struggleku itu berada di bab 4. Ya karena saya mengambil metode penelitian kuanti, jadi ya sekarang masih proses SPSS juga yang sangat rumit, harus bolak-balik cari data, ambil data, data tidak normal, harus ngulang kembali, itu yang bikin kayak struggle banget sih. Jadi menurut Kak Fajar gimana nih tentang anak-anak SMA yang mungkin baru lulus SMA tapi udah ada acara wisuda? Kayak susah banget ya wisuda itu Kak Fajar. Susah gampang sebenarnya. Cuma kalau dilihat dari anak SMK yang udah main wisuda-wisudaan itu kayak nggak asik sih. Kayak kasihlah ke anak SMA itu skripsi sekalian kalau mau main toga-togaan, daripada yang kita masih berjuang untuk memperjuangkan S1 itu belum bisa, tapi yang lain udah bisa, itu kan kayak nggak fair gitu. Jadi harapannya untuk tradisi wisuda nanti gimana ke depannya? Tradisi wisuda untuk siapa nih? Tradisi wisuda untuk sekolah Untuk SMA sekolah. gitu. Ya harapannya untuk kedepannya itu nggak apa-apa, mau dibuat seperti wisuda itu nggak apa-apa. Cuma mungkin itu hanya sebatas ya seperti wisuda saja. Jangan sampai ya ada yang main toga-togaan. Karena mungkin menurut yang saya tahu ya, toga itu katanya itu sakral. Dan itu juga harus ada perjuangan untuk mendapat sebuah toga tersebut. Nah, main wisuda-wisudaan boleh. Yang namanya perpisahan itu juga boleh. Tapi jangan sampai berbola seperti itu. Nanti takutnya akan ada perpecahan. Setuju, setuju banget nih. Oke, selanjutnya kita punya Q&R nih dari sobat kreasi yang join di Instagram kita. Kita akan bacakan Q&R dari sobat kreasi. Oke, selanjutnya kita akan bacakan Q&A dari sobat kreasi nih yang udah join di Instagram kita. Buat sobat kreasi yang belum follow Instagram kita, segera ini ya follow Instagram kita. Nih ada yang pertama. Q&A-nya dia bilang nih, yang lagi berjuang skripsi nangis di pojokan. Gimana nih? Ya benar sih. Aku kan juga pernah nangis di pojokan ngerjain skripsi. Wah, Skripsi. putus Santai aja, skripsi. Bro. Santai aja, Bro. Oke. Ya sebenarnya tuh yang nangis juga ada, yang enggak kan juga ada. Cuma kan Iya. kita di sini kan memperjuangkan gelar kita di belakang nama kita. Iya, Kayak enggak betul. adil aja gitu. Setuju, setuju, setuju banget. Kalau perjuangan belakang namamu untuk aku gimana? Enggak dulu sih. Oke, selanjutnya ada padahal toga itu tanaman obat keluarga.
Toge. Toge. Benar. Oke, toge. Nggak salah, tapi juga salah gitu. Terus ada lagi nih yang nulis, Kak, tugas semproku aja mau nyelesain. Astagfirullah. Ya udah sih. Sempro. Sempro. Emang masih zaman. Skripsi, Bos. Skripsi nih, skripsi. Bos. Ketua. Hormat dulu. Sungkan ketua. Sungkan. Selanjutnya nih ada yang terakhir. Terlalu hiperbola sih kalau wisuda SMA pakai toga. Ya itu tadi memang. Ya memang ya, setuju semuanya. Kalau misalnya untuk mungkin orang-orang di luar sana yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya mungkin akan bilang, apa sih cuman wisuda aja, nggak usah terlalu berlebihan deh bahasnya. Tapi untuk kita yang benar-benar ngejalanin, benar-benar memperjuangkan skripsi secara mati-matian seperti Kak Fajar ini ya, Masya Allah, tabarakallah, ini sudah kelihatan sekali muka-muka. Iya, pasti merasakan struggle-nya gitu, kayak kok bisa-bisanya kita yang mati-matian kayak gini belum wisuda-wisuda, tapi anak SMA yang baru lulus udah dapat wisuda gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya mau adain perpisahan, untuk aku tahu kok kalau misalnya kita sekolah itu pasti pengen punya momen untuk tidak dilupakan, untuk bisa dikenang. Tapi ada Betul. banyak cara untuk bisa nyiptain momen itu. Contohnya gimana nih? Niru untuk wisuda itu nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan sampai plek-ketiplek gitu. Iya. Soalnya kan di S1 itu kan juga ada apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita jalanin. Tapi sebenarnya aku ada satu contoh sih. Ada salah satu wisuda yang salah satu perpisahan, mohon maaf. Salah satu perpisahan yang aku lihat di TikTok itu dia emang konsepnya sama. Cuma nggak pakai toga-togaan, pakai baju adat. Nah, itu malah diapresiasi. Iya, setuju banget. Gitu. Jadi jangan plek-ketiplek mirip gitulah ya. Ya. Pokoknya ada bedanya gitu biar nggak ada pro dan kontra di sini. Gitu. Oke, itu tadi ya Sobat Kreasi, perbincangan santai kita tentang fenomena yang lagi viral nih di media massa atau dunia maya belakangan ini. Kira-kira menurut Sobat Kreasi gimana? Kalau punya pendapat sendiri, Sobat Kreasi bisa banget tulis di kolom komentar, kita bincang santai sama-sama. Oke. Oke Sobat Kreasi, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nantikan episode-episode terbaru kita hanya di Kreasi Kritik Edukasi.